Hai guys, selamat datang di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang gadget dan teknologi. Pernah kebayang nggak sih hidup tanpa smartphone, tanpa internet? Susah banget kan? Bayangkan kalau kita harus kembali ke zaman di mana semua serba manual, tanpa kemudahan teknologi yang kita nikmati sekarang. Kita hidup di era digital, di mana gadget udah kayak bagian dari diri kita. Setiap hari, kita selalu terhubung dengan dunia luar melalui berbagai perangkat digital. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, gadget selalu ada di tangan kita. Apalagi buat generasi Z dan Alpha, mereka tuh udah akrab banget sama teknologi sejak kecil. Mereka tumbuh dengan smartphone, tablet, dan berbagai perangkat canggih lainnya. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak dini. Nah, di essay ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang dampak gadget pada otak generasi muda Indonesia. Yuk kita kupas tuntas. Kita akan melihat bagaimana teknologi mempengaruhi cara berpikir, belajar, dan berinteraksi mereka. Seru banget sih main game online, scrolling media sosial, atau nonton video lucu-lucu. Semua itu memang menyenangkan dan bisa jadi hiburan di waktu luang. Tapi kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Tapi sebagai content creator, aku juga sadar pentingnya untuk aware sama dampak penggunaan gadget yang berlebihan. Kita harus bisa mengatur waktu dan tidak terlalu galau bergantung pada teknologi. Terutama buat adik-adik generasi Alpha yang lagi masa pertumbuhan. Mereka perlu diajarkan untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan tidak berlebihan. Orang tua dan pendidik punya peran penting dalam hal ini. Jangan sampai kita terlena dan malah merugikan diri sendiri. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak agar bisa mendapatkan manfaat maksimal tanpa mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Otak kita itu luar biasa guys. Kayak plastisin, bisa dibentuk dan berubah sepanjang hidup. Ini yang disebut neuroplastisitas. Nah, paparan gadget sejak dini ternyata berpengaruh banget sama perkembangan otak anak-anak. Penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan bisa menghambat perkembangan area otak yang bertanggung jawab untuk bahasa, perhatian, dan interaksi sosial. Ini karena anak-anak jadi lebih fokus sama layar daripada dunia nyata. Pernah nggak sih ngerasa ketagihan main game atau scroll media sosial? Itu karena aplikasi dan game dirancang khusus untuk memicu pelepasan dopamin di otak. Dopamin itu hormon yang bikin kita merasa senang dan ingin mengulang hal yang sama terus-menerus. Jadi, sebenarnya kita nggak cuma suka sama game atau aplikasi itu, tapi juga kecanduan sama rasa senang yang ditimbulkan. Kalau udah kebablasan, bisa-bisa kita jadi susah fokus sama hal lain dan malah melalaikan kewajiban. Zaman sekarang serba cepat, multitasking jadi skill yang seolah-olah wajib. Sambil nugas, kita sambil dengerin musik, chatting, bahkan scrolling media sosial. Padahal, otak kita itu nggak didesain untuk memproses banyak hal secara bersamaan. Riset dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa multitasking justru bikin kita kurang fokus dan mudah kehilangan konsentrasi. Akibatnya, pekerjaan kita jadi nggak maksimal dan malah butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Section 5. Layar menyala, tidur terganggu, dampak cahaya biru pada istirahat kita. Begadang main gadget sampai larut malam? Hati-hati guys, cahaya biru yang dipancarkan layar gadget bisa mengganggu produksi hormon melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur kita. Akibatnya, kita jadi susah tidur, kualitas tidur menurun, dan bangun tidur ngerasa nggak segar. Kurang tidur nggak cuma bikin kita ngantuk dan lemas, tapi juga berdampak buruk buat kesehatan dan perkembangan otak. Section 6. Di balik layar, teknologi dan tantangan interaksi tatap muka. Nggak bisa dipungkiri, teknologi memudahkan kita untuk terhubung dengan orang lain. Dengan satu klik, kita bisa berbicara dengan teman atau keluarga yang berada di belahan dunia lain. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi, membuatnya lebih cepat dan lebih efisien. Tapi, terlalu sering berinteraksi lewat layar gadget bisa melemahkan kemampuan sosial kita di dunia nyata. Kita jadi lebih nyaman berkomunikasi lewat teks atau video daripada bertatap muka langsung. Ini bisa membuat kita kehilangan kemampuan untuk membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Kita jadi canggung, susah berempati, dan kesulitan membaca bahasa tubuh. Misalnya,
Saat kita berbicara dengan seseorang secara langsung, kita mungkin merasa tidak nyaman atau tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah tanda bahwa kita kehilangan keterampilan sosial yang penting. Padahal interaksi sosial itu penting banget untuk perkembangan otak, khususnya area yang bertanggung jawab untuk emosi dan empati. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, otak kita bekerja untuk memahami perasaan dan pikiran mereka. Ini membantu kita menjadi lebih empatik dan memahami orang lain dengan lebih baik. Makanya, jangan sampai kita terisolasi di dunia maya dan lupa caranya bersosialisasi di dunia nyata. Luangkan waktu untuk bertemu dengan teman dan keluarga secara langsung. Nikmati momen-momen kebersamaan tanpa gangguan gadget. Dengan begitu, kita bisa menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata, serta memperkuat hubungan sosial kita. Section 7 membangun dunia baru. Apakah gadget membunuh atau menumbuhkan kreativitas? Banyak yang bilang kalau gadget bisa bikin anak-anak jadi kurang kreatif. Padahal teknologi juga bisa jadi alat yang powerful untuk mengembangkan kreativitas lo. Lewat aplikasi editing video, musik, atau desain grafis, kita bisa mengeksplorasi imajinasi dan menciptakan karya-karya yang keren. Yang penting, kita harus memanfaatkan teknologi dengan bijak dan gak terjebak dalam penggunaannya yang pasif. Section 8, menemukan keseimbangan, tips untuk generasi digital menuju hidup yang lebih sehat. Di zaman sekarang, teknologi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun penting untuk menemukan keseimbangan agar kita tetap sehat dan bahagia. Jadi, gimana dong caranya biar kita bisa tetap eksis di era digital tanpa mengorbankan kesehatan dan perkembangan otak? Gampang banget. Pertama, batasi penggunaan gadget. Tentukan waktu tertentu untuk menggunakan gadget dan patuhi batasan tersebut. Orang tua juga bisa membantu dengan mengawasi dan memberikan contoh yang baik. Kedua, luangkan waktu untuk beraktivitas di dunia nyata, seperti olahraga, bermain musik, atau sekadar ngobrol santai sama keluarga dan teman-teman. Aktivitas fisik tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran. Bermain musik bisa meningkatkan kreativitas dan kemampuan kognitif. Sementara itu, ngobrol dengan orang-orang terdekat bisa memperkuat hubungan sosial dan emosional kita. Ketiga, manfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, seperti belajar online, mengembangkan hobi, atau terhubung dengan komunitas yang positif. Teknologi bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Misalnya, kita bisa mengikuti kursus online untuk menambah pengetahuan atau bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama untuk saling mendukung dan berbagi informasi. Dengan cara ini, kita bisa tetap produktif dan terinspirasi. Section 9. Masa depan ada di tangan kita, mengoptimalkan teknologi untuk generasi alfa. Teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa bermanfaat banget buat kita. Tapi di sisi lain, bisa juga merugikan kalau kita nggak bijak menggunakannya. Sebagai generasi yang melek teknologi, kita punya tanggung jawab besar untuk mengoptimalkan teknologi demi masa depan yang lebih baik. Yuk, kita jaga kesehatan otak dan manfaatkan teknologi untuk hal-hal positif.